Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan seri terbaru aku, yaitu untuk akhir Februari 2023. Oke, dan ini untuk zodiak Taurus. Ke Taurus pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan. Ya berarti memang bukan untuk kamu. Dan ini aku ngambil apa aja ya, bisa keuangan, karir, percintaan, entah kamu yang single ataupun berpasangan. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan. Ya berarti memang bukan untuk kamu. So, kita lihat ya untuk Taurus. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Hey, jadi pembacaan aku akan berbeda dari tarot reader lainnya. So, jangan dipaksakan, oke? So, kita lihat energinya ya. Untuk Taurus, kita lihat ya energinya. Sun of Swords. Taurus, Sword, ada energi kamu sedikit terbebani. Aku nggak tahu entah energi kamu atau seseorang yang terbebani dalam kerjaan, karir, juga bisa keuangan, juga bisa di sini. Namun ini sepertinya berdampak dari percintaan. Sepertinya cinta kamu, percintaan yang nggak begitu baik saat ini berdampak ke kerjaan kamu dan emosi kamu. Si Nine of Swords, ada energi kurang tidur ya, energi yang sulit untuk tidur atau memang sengaja begadang, main handphone gitu ya, mencari pelarian, namun juga ada energi pengen tidur tapi nggak bisa untuk tidur, sulit. Ada energi aku ngerasain seseorang bilang nggak bisa, kayak aku nggak bisa gitu loh, kayak energi yang kapan ini berhenti gitu ya, sampai kapan kayak gini sih. Nine of Swords lagi, sering Nine of Wands keluar. Wow, the Sun. Kamu berurusan dengan seseorang sih yang cukup kamu ngerasain dia, atau seseorang siapapun yang berurusan dengan kamu, dia ngerasa kamu memang menyerang dia sebenarnya gitu ya. Dia ngerasa kamu menyerang dia, namun sebenarnya kamu tidak menyerang dia, Taurus, ataupun sebaliknya. Namun ego dia yang merasa diserang ini sebenarnya adalah egonya, bukan dia. Jadi dia ngerasa nggak begitu nyaman dalam sebuah hubungan bersama kamu, atau kamu merasakan nggak begitu nyaman berhubungan dengan seseorang. Dan ada energi the moon sih. Jadi memang untuk saat ini ada energi yang jangan dulu dipaksakan. Energi the moon di sini energi howling. Aku rasain energi seseorang yang memang sangat-sangat terpengaruh oleh egoismenya, ataupun kamu yang masih terpengaruh dalam egoisme kamu yang buruk. Jadi kamu gak bisa melihat begitu hal yang sebenarnya terjadi. Namun aku sebut aja dia di sini berurusan dengan kamu. Jadi kamu bisa berurusan dengan kerjaan dan karir bersama dengan seseorang yang mungkin dia salah, melakukan kesalahan cukup besar, namun sangat berat untuk mengakui kalau dia salah gitu, untuk sulit mengakui kalau dia nggak tahu apa-apa ya. Sih ada energi yang Seven of Swords, energi seseorang merasa terhianati, kamu yang merasa terhianati, ataupun sebaliknya. That's okay. Kalau kamu merasa sakit, kecewa, terhianati, ya jangan dipaksakan untuk memilih sekarang. Istirahatkan diri kamu, sembuhkan diri kamu sendiri. So, kalau ada sesuatu yang nyakitin, ngecewain, bukan berarti kita harus segera menghabisi semua yang bikin kita sakit. No. Ya, kita harus melihat ke dalam diri kita.
kita sanggup apa enggak nih ngehandle kalau kita menyelesaikannya sekarang. Kalau nggak bisa ya berarti kita butuh istirahat dulu sih. Aku ngerasain energi yang istirahat gitu ya. Kamu perlu untuk istirahat atau dia perlu untuk istirahat sih. Six of Wands ya. Ya. Dan ada Four of Cups sih. Jadi memang energi sekarang untuk memenuhi egoisme diri dulu, self healing, egoisme diri yang baik, yaitu self love, self care ya, karena hal yang terjadi saat ini memang di luar kendali kamu Taurus, atau kamu berurusan dengan seorang Taurus yang memang kamu gak bisa mengontrol dia atau handle apapun yang dia pilih saat ini ya. Si Ace of Pentacles ya, seseorang butuh banget untuk menyendiri di sini ya. Energi memang untuk permulaan yang memang diawal dari diri sendiri sih. Ten of Swords. So sorry Taurus, aku nggak tahu ini energi ada kesakitan luar biasa yang terjadi ya, trauma yang muncul lagi, aku nggak tahu kenapa, entah karena hal lama yang terjadi lagi terulang atau kamu bersama dengan seseorang ya Taurus, yang orang ini masih ada trauma besar-besaran dalam hidup dia tentang kesakitan dan kecewaan yang mungkin kamu nggak tahu di sini ya. Dia mungkin udah lepas di masa lalunya, cuman dia belum lepas dari kesakitannya. It's different ya. Orang-orang ngira moving on itu ngelepasin energi orangnya, ngelepasin kasih sayang. No, moving on itu ngelepasin kesakitannya. Karena kalau kesakitannya udah kamu lepasin, kebahagiaannya yang pernah ada juga kamu lepasin, orangnya, cintanya juga bakal ngikut dengan sendirinya, entah menghilang atau menjadi sebuah keikhlasan sih ya. Jadi aku ngerasain Taurus ya, seseorang masih mengingat masa lalunya, atau kamulah masa lalunya dia sih, bisa seperti itu. Jadi seseorang di sini masih mengingat kamu sebagai masa lalunya dia, dan dia nggak bisa ngelepasin kamu sih. Energi dia masih sakit saat mengingat kamu. Ten of Pentacles, karena komitmen, keinginan dia untuk bersama sih, itu adalah komitmen dan keinginan dia yang memang dia ingin wujudkan bersama kamu sih. The Devil, energi Capricorn, Earth sign si The Hermit. Namun aku ngelihat kamu menarik diri atau kamu memilih untuk sendiri, kamu menghilang dari hidupnya dia sih, membuat dia sakit banget, dia kecewa banget dalam hidup, dia ngerasain kehilangan kamu ya, dan dia nggak bisa ngehandle energi ini ya, energi dimana dia harus melihat diri dia yang nggak ada kamu di masa depannya dia. So dia ngerasain berat untuk menjalani hidup, dan setiap kali dia membuka energi dia baru bersama orang baru sih, hanya membuat cinta dan kasih sayang dia makin besar terhadap kamu sih. Energi Death, energi The Devil, energi Scorpio ya, energi Scorpio, intense energi, 7 house-nya kamu, traumanya dia muncul sih, sakitannya dia muncul. Chariot, Eight of Cups, wow, energi Cancer juga keluar, energi Pisces dari awal juga keluar sih. Eight of Wands, kartu terakhirnya, dan di bottom of the deck-nya ada Mother of Wands sih. Semakin kesini semakin dia menyadari dia nggak bisa jalani hidup ini tanpa kamu. Kalau kamu adalah bagian masa lalunya dia nggak bisa ngelepasin kamu. Walaupun dia bersama orang lain, ini menggambarkan banget energi lagu Glimpse of Us ya, kilasan tentang kita berdua sih. Jadi energi seseorang di sini, dia pernah mencoba atau sekarang dia memang dekat dengan seseorang, ataupun memang dengan seseorang namun dia nggak bisa, dan aku ngeliat ujung-ujungnya hubungannya gagal, dan akhirnya sekarang dia memikirkan kamu, dia ingin kembali sama kamu ya. Energi yang di suatu malam baru aja terjadi, atau udah berapa bulan lalu, atau baru-baru aja seseorang
mengalami dark night, ya, kayak nightmare, kegelapan dalam tidurnya, atau bahkan dia nggak bisa tidur di malam itu. Dia mengingat banget akan kamu, dia hancur, sakit banget ya Taurus. Ataupun sebaliknya, dia nggak bisa ngehandle energi dimana dia harus kehilangan kamu, dia ngelihat kamu bersama orang lain dan dia nggak bisa nerima itu sih. Aku ngelihat dia ingin kembali, ya, memadu kasih dengan kamu, namun dia nggak tahu caranya. Kehilangan kamu di sini seperti layaknya dia tertusuk pisau ya, so dia nggak bisa begitu handle-nya, dia berat sekali sih. Ini energi masa lalu kamu bisa ya, namun energi orang baru yang sekarang masih belum selesai dengan masa lalunya juga bisa. Dan di sini aku melihat bagi kamu yang urusan dengan masa lalu, ternyata bukan hanya masa lalu kamu yang hadir. Aku melihat masa orang baru pun hadir di sini. Aku melihat ya. So, kita lihat tarotnya lagi untuk Taurus. Ada ya Eight of Cups sih. Kuat banget mantan kamu, lebih dari satu ya yang ingin kembali, bahkan bisa 3 orang yang ingin kembali Taurus, atau sebaliknya ya, salah satu dari mereka mantan kamu ini adalah seorang Taurus. Sih. Dan ya, Seven of Cups seperti aku bilang, ada energi orang baru, completely different, orang yang benar-benar berbeda, suku ras dari kamu. Kalian mungkin beda kota, beda pulau. Seorang yang tertarik dengan kamu secara memang benar-benar intim, mesra, sensual gitu ya. Tapi dia bukan tipe yang main-main, dia pengen serius. Kalau dia memang tertarik, dia mau ngajak serius, dia gak akan main-main. Itu yang aku lihat sih. King of Wands, kamu lihat seperti kucing ini, seorang king. Dia seperti ya masih immature lah, dia masih ya agak kekanakan, memang suka bermain dalam artian manja, namun bukan dia main-main gitu. Dia main manja dengan orang yang memang dia kasihi, dia sayangi, dan dia akan setia dengan tuannya, dengan ownernya, atau dengan babunya, kata cat lovers ya. Kalau kita manusia ini adalah babunya kucing, malah sebaliknya ya, mungkin seperti itulah, karena aku pun seorang babu untuk 9 kucing anggoraku. Sih, aku punya 9 ya. Four of Swords, dan Seven of Wands. Sih, energinya di sini adalah ngasih lihat banget, dia ingin menjaga, melindungi kamu, dia ingin stay bersama kamu. Three of Pentacles, namun dia memberikan kamu pilihan untuk berpikir ya, untuk nggak memaksakan keadaan, which is good thing ya. Jadi ya, dia pengen mengalir aja energinya gitu ya. Cuman itu tadi bagi yang memiliki prominent planet di Scorpio, energinya ini ya, karena 7 house kamu ada Scorpio Taurus, energi intensitinya bisa terasa di sini. Jadi kalau seseorang belum benar-benar selesai dengan masa lalunya, si Two of Pentacles bakal nyakitin diri dia sendiri atau nyakitin orang yang ingin memulai hubungan baru dengan dia. Jadi ini tergantung dari kamu ingin kembali dengan masa lalu bersama orang baru ya. Kamulah yang memiliki pilihan, kamu yang tahu apa yang kamu inginkan, kamu harapkan sih strength ya. Karena apapun yang terjadi di masa depan kan tergantung apa yang kamu pilih di masa sekarang sih, pilihan di kamu. Namun aku ngeliat sini Taurus, kamu belajar untuk memahami cinta dan kasih sayang kamu ya, untuk melihat apa yang benar-benar kamu inginkan selama ini. Apakah kamu benar-benar bisa ngehandle-nya ataupun enggak ya, atau kamu pengen sendiri dulu aja. So it's depends ya, ini tergantung gimana kamu ngelihat hubungan ini. Karena aku lihat untuk orang baru, dia sama sekali gak masalah untuk menunggu, untuk stay berada di posisi sekarang sampai nanti, karena dia orang yang rela untuk menunggu, dia memberikan banyak persiapan yang bagus. Jadi dia nggak mau untuk kamu terasa terbebani dengan dia.
karena dia udah ngerasa kalau kamu cukup terbebani dengan apa yang kamu miliki dalam hidup sekarang, so dia nggak mau membebani kamu dengan banyak hal sih ya. Jadi memang energinya bagus, sangat dewasa. Seperti aku bilang tadi, walaupun ada energi kekanakan, namun kekanakan di sini manja, bukan energi kekanakan yang nggak tahu harus memilih apa, yang sampai nggak bisa ngurus diri sendiri atau nggak bisa menghidupi diri sendiri. No, it's not. Ya, energinya tetap energi seseorang yang sangat bertanggung jawab terhadap diri dia sendiri, dan dia tahu apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan. See, so that's it. Yeah, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.